Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Dora Nurdipa. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025. Saya dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP. Pada agenda pembelajaran kali ini, saya belajar terkait isu kontemporer yang terjadi di pemerintahan Indonesia. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia masih dihadapkan pada berbagai isu kontemporer yang kompleks seperti korupsi, narkoba, zat adiktif, terorisme atau radikalis, serta money laundry. Yuk kita bahas bersama isu-isu kontemporer yang terjadi di pemerintahan Indonesia saat ini. Check it out! Isu kontemporer yang pertama yaitu terkait isu korupsi. Korupsi merupakan salah satu isu kontemporer yang masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi tumbuh subur ketika integritas dilemahkan oleh kepentingan pribadi dan lemahnya pengawasan. Dampaknya tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada moralitas bangsa. Masyarakat menjadi skeptis terhadap sistem, sementara generasi muda beresiko kehilangan teladan dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum, melainkan harus menjadi gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Pendidikan anti korupsi, transparansi pelayanan publik, penguatan budaya integritas, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi kunci untuk memutus mata rantai praktik korupsi. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berorientasi pada kepentingan rakyat dapat tercapai. Isu yang kedua yaitu isu narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan isu kontemporer yang masih menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Peredaran gelap narkotika tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga melemahkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan aset penting bagi pembangunan nasional. Isu yang ketiga yaitu isu terorisme di Indonesia. Terorisme masih menjadi salah satu isu kontemporer yang mengancam keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Aksi-aksi teror yang dilakukan oleh kelompok radikal tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, tetapi juga menebarkan rasa takut, memecah belah persatuan, serta merusak citra Indonesia di mata dunia. Fenomena ini seringkali berakar pada penyebaran paham radikal, intoleransi, serta manipulasi ajaran agama untuk kepentingan kelompok tertentu. Kemudian masuk ke analisis isu kontemporer. Bagaimana sih menganalisis isu kontemporer yang terjadi di pemerintahan? Ada 3 metode untuk menganalisis isu kontemporer yang terjadi di pemerintahan. Antara lain, yang pertama adalah metode APKL merupakan salah satu pendekatan analisis isu yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pembelajaran maupun kajian sosial politik. Dengan metode ini, suatu isu dapat dipahami secara lebih mendalam dan komprehensif karena dilihat dari 4 aspek penting, yaitu aspek aktual, aspek problematik, aspek halayak, dan aspek layak. Yang kedua yaitu dengan menggunakan analisis USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Merupakan metode yang digunakan untuk menilai isu kontemporer berdasarkan 3 dimensi penting, yaitu tingkat urgensi, tingkat keseriusan, dan potensi pertumbuhan. Metode ini membantu pemerintah, organisasi, maupun masyarakat dalam menentukan prioritas tindakan dan strategi penanganan isu. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode Fishbone. Metode Fishbone adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama dari suatu masalah secara sistematis. Metode ini berbentuk diagram mirip tulang ikan, di mana kepala ikan mewakili masalah utama, sedangkan tulang-tulang samping menunjukkan faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah tersebut. Metode Fishbone membantu pengguna untuk melihat masalah secara menyeluruh, dengan membagi penyebab menjadi beberapa kategori, misalnya man, method, material, machine, measurement, and environment.